Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, di antara keagungan syariat Islam yang penuh berkah ini adalah tidak tersisa satu kebaikan pun, besar maupun kecil, kecuali telah diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat. Dan tidak ada satupun keburukan yang besar maupun yang kecil, kecuali dilarang olehnya. Sungguh sebuah syariat yang maha komplit dan indah dari segala sisi. Dan salah satu manifestasi dari agungnya syariat Islam ini adalah betapa Islam mengatur detail terkait qiraah atau adab buang hajat. Nah, pemirsa, hari ini adalah hal yang mungkin sebagian dari kita menganggap remeh, tapi sungguh begitu banyak hikmah dan kebaikan yang perlu kita perhatikan dari perkara qiraah ini. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf yang sangat menarik terkait adab buang hajat. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan bunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Sehat, afiat seperti Alhamdulillah, senang sekali. Kalau udah ketemu Pak Kiai itu bawanya tuh ya, Pak, hawanya tuh bahagia, senang, happy gitu. Iya, karena daun salam, penyedap. Iya, karena itu tadi semangat untuk belajar nih, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan getaran positifnya ini bisa dirasakan juga oleh pemirsa di rumah ya Pak Kiai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Pak Kiai. Ini ngomongin pertanyaan jadi perasaan nih jadi tadi ya. Tapi anyway, kita membahas soal tema kita kali ini, soal adab buang hajat. Salah satu yang membuat saya itu merasa juga semakin kagum dengan dinul Islam ini Pak Kiai adalah karena betapa indahnya, betapa lengkapnya, betapa detailnya agama Islam kita ini mengajarkan hal-hal yang sangat personal. Masalah adab buang hajat itu juga diatur. Nah, kadang-kadang yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya sampai sedemikian kecil urusan hal ini tuh diatur sedemikian rupa dalam Islam? Sebenarnya hakikatnya tuh apa? Sebelum nanti kita melangkah ke lebih jauh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salah seorang sahabat Nabi menggambarkan tentang Islam itu dalam ungkapannya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatal khira'ah. Semua hal itu diajarkan di dalam Islam itu, bahkan cebok aja diajarin gitu ya. Subhanallah, semuanya diajarkan. Nah, kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang adab. Adab itu tidak sama dengan syariat. Nah, kalau syariat sesuatu yang bila ditinggalkan berdosa. Kalau adab ditinggalkan itu kurang kesopanannya. Nah, adab yang paling terpenting di dalam kita melakukan buang hajat itu ayab udaan ayunin nazirin. Maka kita nggak harus jauh dari pandangan orang banyak. Nah, tentunya karena dulu buang airnya itu di padang, fisohra, padang terbuka. Kalau kita kan walaupun di kebun tapi banyak pohon, jadi masih ada satir gitu ya. Nah, itu yang pertama, dia mesti jauh dari itu. Kemudian wa ayastatira, hendaknya dia juga menutupi. Kalau dia punya sarung atau umpamanya dia punya ada potongan triplek dan lain sebagainya, bagaimana caranya dia untuk menutupinya? Atau kardus gitu ya. Kardus, atau artinya pernah Nabi sendiri ketika mau buang air di kosong itu tadi, maka untanya disuruh mendekam. Nah, ketika saat itu maka tidak bisa terlihat orang, itu bagian dari sebuah adab. Ya. Kemudian Allah yastaqbilal qiblah wa yadbiruha. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakang kiblat. Ya, nah, di dalam hukum itu menjadi masalah. Kata menghadap itu sebenarnya muka apa badan? Seperti ini nih, saya ke kameramen 2, tapi kepala saya ini ke Mila. Yang dibilang menghadap dengan apa? Iya juga ya, betul ya. Jadi harus memaknainya kan bisa bermacam-macam. Bisa badannya. Tapi karena saya berbicara ukurannya dada apa muka? Umpamanya orang salaman, saya bicaranya yang sebelah. Paham.
Ya. Jadi wajah ya berarti. Oleh karena itu dalam dimensi ini menjadi atensi dalam hukum. Ya, begitu juga dengan kajian tentang adab. Oke, Nah, Pak Kiai izin memotong dan mau bertanya. Nah, misalnya kita masuk ke dalam suatu rest area ataupun di tempat umum ya, yang kita kan nggak bisa ngatur nih, klosetnya menghadap kemana gitu ya. Tiba-tiba mungkin klosetnya memang menghadapnya ke arah barat misalnya, ke arah kiblat. Nah, itu bagaimana berarti posisi kita? Ya, apakah kita harus memalingkan wajah atau bagaimana kalau dari Nah, konsep tadi? dia nanti dibagi dua. Oke. Fis sahra, di tanah terbuka, wafil bina yang ada bangunannya. Oke. Kalau yang ada bangunannya tidak ada kajian ini. Menghadap kiblat, membelakangi kiblat nggak ada masalah karena dia tidak terbuka. Oke, paham. Tapi fis sahra di tempat yang terbuka iya. itu masalah. Paham. Nah, ini saya waktu masih SD tahun jebot ya. Saya takut Dan nyebutin. bapak saya. Sebab Betul. yang saya sebutin Demilanya belum lahir. Belum lah, belum di program juga kayaknya. belum itu pramuka ceritanya. Ya. Nah, Masya ikut Allah. pramuka di Cibubur pertama kali Jambore tahun 74. Waduh. 74 itu. Tahun 74. Nah, di sekolahan kata guru agama itu nggak boleh pipis menghadap kiblat. Ketika di Jambore itu kan masjidnya, musolanya itu cuma tanda saja. Ternyata guru agamanya kencingnya menghadap kiblat. Oleh anak kelas-kelas kita ini termasuk Diprotes. saya ini bilang, Pak Guru katanya kagak boleh kencing menghadap kiblat. Pak Guru menghadap kiblat. Siapa bilang wong palanya gua belokin katanya. Oke. Nah, Iya. sebenarnya dada itu menjadi ukuran menghadap walaupun walaupun zakarnya itu dibelokkan. Oke, jadi tetap tadi ya yang jadi ukuran itu adalah badan dong. Badannya Oke. itu yang nggak boleh. Jadi menghadap kiblat, membelakanginya, Belakangi kiblat. menghadap bulan, menghadap matahari nggak boleh. Nggak boleh pakai. Makruh. Menghadap Nah, matahari. kalau Badan kita adab berarti, itu makruh, tidak haram. Tidak haram. Dianggapnya merusak estetika. Dan etika. Kemor iya. etika Iya, itu asik ya. merusak. Nah, itu diantara yang tidak boleh dilakukan itu tadi. Kemudian juga tidak boleh tahta syajaratil musmirah. Di bawah pohon yang sedang berbuah. Oh, nggak boleh pakai. Nggak boleh karena iya, nanti iya. duren orang jatuh, Agak PR mangga ya orang kalau jatuh kemudian maka itu najis. keruntuhan ya betul. Kemudian juga termasuk mahaburriyah. Nggak boleh pipis memapas angin sedak kemari, kemudian kita pipis madep ke sana. Oke. Maka Khawatir kemana-mana percikannya itu tadi. Ya itu bagian dari adab yang mesti dijaga. Kadang-kadang kita suka melihat misalnya dalam perjalanan jauh yang tidak ada rest area, ada orang berhenti di pinggir jalan. Itu tadi Pak Kiai, ya udah di pinggir jalan aja di semak gitu. Cuman kadang-kadang kelihatan ya buang hajat, buang air kecil misalnya. Itu gimana ya Pak Kiai? Diperbolehkankah atau seperti apa kalau dari segi adab ya? Dari sisi Kan adab, orang lalu lalang juga sebenarnya di situ. ya dia nggak boleh sebenarnya kecuali darurat. Artinya gini, dia udah sekian lama nih di jalan tol, ada jalan besar, memang nggak ada rest area, nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada pemberhentian, tidak ada toilet yang dikomersilkan. Itu memang terjadi supir-supir taksi atau Iya. supir-supir Atau angkutan truk misalnya, umum, iya, ya betul. gitu ya. Buka pintu kemudian kakinya satu. Iya kadang-kadang gini sih, PR ya kalau melihat seperti Nah itu. itu makruh. Yang kedua dia berdiri juga makruh juga. Ya nggak boleh. Ya itu bagian yang tidak boleh dilakukan. Pak Kiai, dulu zaman muda pernah naik gunung nih. Beberapa kali naik gunung tuh kita sering menemukan ya kalau kita cuci tangan gitu misalnya ada aliran air begitu ya, ada mata air. Kadang-kadang ada aja orang yang buang hajat di situ. Gitu kadang-kadang kita merasa aduh gimana sih? Tapi apakah Islam juga mengatur untuk ya nggak boleh gitu misalnya di tempat air mengalir atau seperti apa Pak Kiai? Nah memang ada jelas sekali. Ya kemudian walayabula fima irakid, kalian nggak boleh pipis apalagi buang air besar pada air yang diam. Oke. Nggak boleh di bawah pohon yang berbuah, air yang itu nggak boleh. Termasuk wala fil juhri, wala fi
Hujrin ya, hujr itu lobang. Kalau ada lobang itu nggak boleh kita pipisin. Oh, nggak boleh. Karena bisa jadi ada binatang di situ nyengal-nyengal dia dengan bau Pesingnya itu pisingnya misalnya kita gitu itu ya. tadi. Yang kedua bisa jadi ada makhluk jin Iya, di situ. oke. Itu nggak Maka boleh. dia akan tersakiti dengan kita buang najis. Itu di dalam Islam nggak diperbolehkan. Oke. Nah, kalau misalnya kondisinya satu lagi sebelum kita break Pak Kiai. Kalau naik gunung, ya kan memang nggak ada public toilet dong ya gitu ya. Itu akhirnya biasanya opsinya adalah dengan menggali tanah, kemudian menutupnya. Apakah itu juga sudah dari segi adab bisa dilakukan? Ya itu Oke. memang yang terbaik itu. Nah, Jadi nggak kemudian di tempat air mengalir, apalagi tempat air tenang tuh nggak boleh ya sama sekali. kalau di tempat Itu yang no, no, no. mengalir bisa jadi dia berdosa. Iya. Karena orang yang dibawa kalau mengkonsumsi. Terkontaminasi. Ya, Oke, Masya Allah. bisa Menarik mabok nanti. mabok kotoran gitu ya, Masya Allah. Pak Kiai, kita sudah dulu. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuryadi dari Jakarta Barat. Tuan Guru, Kiai, saya mau bertanya terkait dengan adab-adab buang hajat menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Di mal-mal di Jakarta dan di kota-kota besar itu toiletnya kan ada yang berdiri ya, ada yang juga di dalam. Nah, bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya menurut Islam secara fikih mal-mal atau tempat-tempat umum itu toiletnya harusnya seperti apa agar kita sebagai umat muslim ini untuk membuang hajatnya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mudah-mudahan berkah untuk Tuan Guru dan CNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adab Buang Hajat. Pak Kiai, baru saja kita saksikan ada pertanyaan dari Pak Ahmad Nuryadi ya di Jakarta Barat ya. Ini menarik sekali soal public toilet yang ada mungkin di beberapa tempat ya, misalnya di pusat perbelanjaan, itu kan modelnya macam-macam. Ada yang jongkok, ada yang berdiri. Nah, sebenarnya kalau dalam perspektif Islam terkait adab buang hajat ini baiknya seperti apa? Iya, jadi ada aspek syariat, ada aspek adab. Oke. Kalau dalam aspek syariat, sepanjang dia bersih, ceboknya bersih, selesai sudah. Oke. Tapi masih ada masalah satu, yaitu masalah adab. Dalam salah satu hadis Sayyidah Aisyah, istri beliau mengatakan, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu." Kata istrinya Nabi begitu. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah pipis berdiri, kau jangan dengarkan perkataan dia. Berarti Nabi pipisnya tidak pernah berdiri. Tapi di dalam hadis Sahih yang lain, sahabat Huzaifah menyaksikan Nabi pipis berdiri. Ya, dan pada waktu itu bala qa'iman fa'ataituh biwadu'in fatawadda'a wa masa ala khuffi. Nabi pipis berdiri. Kemudian kata Huzaifah, aku bawakan air untuk berwudu, kemudian beliau berwudu, menyapu khufnya, kemudian beliau sholat. Nah, ini dua hadis dua-duanya sahih, tapi bertentangan, paradok. Yang benar yang mana? Menurut ulama dua-duanya benar. Kalau yang menyangkut tentang kebenaran Nabi di dalam rumahnya, maka peganglah perkataan istrinya. Tapi kalau menyangkut pekerjaan Nabi di luar rumah, maka lebih perkuatlah pegang perkataannya sahabat. Jadi dua-duanya benar. Diteliti lagi, kenapa Nabi tidak pernah berdiri, kok berdiri? Ternyata ada riwayat mengatakan beliau sakit pinggang waktu itu. Berarti berdiri itu menyangkut bukan syariat tetapi adab. Ya, adab. Nah, kalau kita di mall ya,
public toilet kita yang kita dilihat itu kan banyaknya berdiri karena muatannya Iya, lebih lebih banyak. banyak kalau jongkok Ya, kan nggak repot. muatannya lebih banyak. Apakah boleh? Kalau memang tidak ada kamar mandi, Ya sudah. apa boleh tidak? Yang penting tuntas. Yang penting sampai selesai pipisnya, ceboknya sehingga tidak terkena lagi. Tetapi kalau kita memang memungkinkan kosong, yang enak mah kita masuk, kita lepas, jongkok. Jongkok. Karena infonya lebih tuntas Pak Kiai kalau Ya, dalam bahasa medis. Kalau dari sisi kesehatan dia lebih tuntas. Bahkan ada sebuah kajian yang menarik bahwa untuk menjadi batu kemih itu salah satunya karena sering berdiri. Tapi kalau dia jongkok itu maka kemihnya itu benar-benar tertekan habis. Ya, betul. Oke, jadi intinya ini soal itu tadi ya, syariat dan terkait adab saja. Iya. Dan dua-duanya tadi berdasarkan hadis tadi itu sama-sama Dua-duanya betul, benar. dua-duanya kuat. Tinggal ya kita melihat situasi dan kondisi ya Pak Kiai ya. Betul. Kalau di rumah ya yang kemudian mungkin lebih nyaman, kita punya tempat sendiri ya bisa dilakukan yang tadi Iya, lepas. supaya lebih tuntas tadi. Ya, saya kalau pakaian dinas saya kalau dari itu kan seperti pakaian perempuan ya. Iya. Saya kalau mau pipis itu saya cari yang ada kamar Iya, mandinya. jadi lebih nyaman juga Lebih ya. nyaman, lebih terjamin. Oke. Nah, bicara soal menghilangkan najis tadi juga berkaitan soal adab buang hajat ini kan berkaitan juga soal istinja ya Pak Kiai. Iya. Bagaimana cara menghilangkan. Nah, saya ingat di episode sebelumnya kita sempat membahas kalau istinja itu kan tidak hanya dengan air sebenarnya. Ya. Boleh dengan batu ya. Ya. Nah, kadang-kadang bingung batu yang seperti apa, ukurannya berapa, harus berapa banyak. Nah, seperti apa Pak Kiai Islam? mengaturnya? Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi yang menerjemahkan tentang Al-Quran itu menjadi sangat cukup. Kita ini ketika naik pesawat itu ya Allah, rupanya orang istinja dengan tisu itu sebenarnya 15 abad yang lalu sudah dibahas oleh Nabi. Masya Allah. Jadi kondisi padang pasir yang sedikit air, maka tidak memungkinkan semua orang itu untuk beristinja dengan air. Air, betul. Ternyata Tuhan punya maksud bahwa suatu saat orang yang banyak airnya pun juga nggak bisa menggunakan air karena di atas pesawat Betul, berjam-jam, betul. 9 Nah, jam, betul. 12 jam. Itu kan sama aja di padang pasir. Jadi pemilihan padang pasir diutusnya seorang nabi itu jadi prospektif banget Iya. gitu loh. Karena pada saat itu Islam sudah mengajarkan batunya. Pertama adalah jamidun, benda padat. Benda padat ya. Jadi nggak boleh umpamanya ada orang lembek-lembek gitu nggak boleh. Benda padat. Tohirun, suci. Suci. Khaliun, menyerap. Apa? Yang keempatnya ghairu muhtaromin. Tidak boleh yang dimuliakan. Oke. Iya. Jadi umpamanya ada sobekan Quran, sobekan hadis, kan itu udah sobekan, tetap tidak boleh. Nah, syaratnya 4. Nah, tisu itu sangat memungkinkan. Tisu basah gitu berarti sekarang nggak masalah. Tisu basah nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Ini bagus nih. Nah, gimana? Khaliun, ya, khali, menyerap. Itu yang menyerap itu kalau tisunya kering. Oke, paham. Kalau tisu basah itu setelah selesai itu boleh. Itu boleh. Oke. Jadi bawanya 2 Mbak Mila. Iya, siap. Anaknya, cucunya, Iya. sahabatnya dibersihin dulu pakai Tisu yang kering. dibersihkan Sudah sampai bersih, baru pakai tisu basah. Oke, Nah, ibu-ibu paham. sekarang di mall langsung Langsung tisu dibersihin. basah. Itu najisnya semakin lebar. Iya juga ya. Karena Masya tidak ada Allah, khali. Masya Allah. Syaratnya 4 4 ya. tadi ya. Jamidun, Benda padat, tahirun, menyerap ya Pak Kiai. Suci, ya, khaliun, Iya, tadi menyerap, ghairu muhtaramin. Gitu ya. Ya, tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Oke, jadi ini juga pengetahuan lagi nih. Maksudnya saya pikir ya sudah lah ya, kan udah kelihatan bersih, apalagi kalau tisu basah tuh kan wangi ya Pak Nggak Kiai. boleh. Tadi Jadi harus waktunya tetap nggak kering. narik dia. Nggak narik. Tadi kita pernah bahas kan salah satu pada episode yang lalu ya, minggu yang lalu itu bahwa dijelaskan itu salah satu yang dimaafi itu asarun najwi. Ya, sisa-sisa yang Sisa-sisa tidak yang bersih tidak, ketika orang menggunakan batu itu dimaaf. Nah, sehingga kalau pakai tisu basah itu menjadi lebar jadinya. Oke. Nah, misalnya ini mumpung
dulu waktu liputan Pak Kiai, zaman masih kemana-mana gitu kan, kadang-kadang kan harus Zaman jahiliyah. bukan saya yang bilang ya, tapi biasa saya harus berhari-hari kadang-kadang itu di hutan, di dalam hutan. Nah, suka kadang kehabisan tisu. Nah, itu tuh kadang-kadang ya bingung pakai yang ada aja, misalnya daun atau apa. Itu gimana Pak Kiai? Nah, kalau disebutkan 4 syaratnya, Oke. maka kita bisa milih daunnya mesti daun kering. Oke. Kalau daun basah, maka dia nggak Ya. punya sifat koli. Oke. Kemudian daun keringnya Nah, juga, pokoknya acuannya 4 tadi ya? iya, daun keringnya juga tidak melukai. Kalau daun bambu kering gitu, Pedih. insya Allah lecet. Nah, itu nggak boleh juga. Oke. Iya. Nah, koli itu juga Pilih-pilih maknanya daun. ada berpori. Oh, Jadi keramik kering. Nggak bisa juga karena dia nggak bisa menarik. oke. Jadi ada porinya. Tiang besi yang di pinggir jalan itu teksi-teksi berarti itu. Ada tiang besi didorong, ditempelin ke tiang besi. Nggak bisa karena dia tidak ada pori-porinya. Porinya. Tapi kalau Oke. tiang yang pohonan yang kering bisa. Oke. Tapi jangan di tembok rumah orang walaupun memenuhi kriteria. Itu adabnya udah nggak Ya, bisa jadi diterima. tembok rumah orang secara syariat tuntas. Tapi Secara adab. adab dia melukai. paham. Waduh, ini banyak ilmu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau punya planning ya ke camping atau apa perlu dipikirin banget Iya, itu ya Pak Kiai. betul. Buat Menarik anak-anak sekali. muda. Buat anak-anak muda betul. Pak Kiai menarik, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Adab Buang Hajat. Nah, Pak Kiai, kalau soal misalnya masuk ke kamar kecil itu berdoa dan keluarnya berdoa itu termasuk syariat atau sebenarnya juga bagian dari adab? Adab. Oh, adab ya. Ya, Oke. tidak ada ketentuan yang mesti dilakukan. Jadi kan ukurannya kalau syariat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau itu enggak. Banyak ya diajarkan oleh Nabi bahwa Nabi bukan cuma hal itu, yang lebih sepele pun Nabi ya berdoa, bangun tidur. Iya. Ya, itu Luar kan biasa. kelihatannya sepele sekali berdoa. Kalau buang air besar itu bukan urusan sepele, urusan besar. Nah, cara menganggap urusan ini besar, zaman dulu itu ada orang nggak bisa pipis itu 18 juta, nggak bisa pipis. Iya. Bagaimana kalau dia nggak bisa buang air besar? Taruh 50 juta, berarti setiap pagi kita sebenarnya dapat 50 juta. Iya, betul. Aduh, Itu Masya Allah. jadi menyanyi sangat besar. Nah, doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis setelah melakukan istinja. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkanlah hati Hatiku. saya. Padahal tadi yang dibersihkannya bukan hatinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kata Imam Ghazali bahwa kesucian itu bukan cuma fisik. Ya. Allah matahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati saya dari sifat munafik. Wa hassin farji minal fawahis. Ya, sucikan kehormatan kami dari hal-hal yang terkeji namanya. Padahal yang dibersihkan tidak ada kaitannya dengan yang bersifat ya apa itu keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebersihan bersuci itu jangan cuma fisiknya Iya. saja. Dan penting ya, lahiriahnya itu penting. Nah, satu hal saya ingat pernah baca juga salah satu hadis Pak Kiai bahwa soal istinja itu penting sekali karena ada riwayat Rasulullah menyatakan bahwa ada seseorang itu mendapatkan siksa kubur itu karena istinja yang tidak yang disepelekan lah, tidak bersih. Jadi bagaimana kemudian kita membedah hal ini Pak Kiai? Iya, bahkan ada yang lebih general. Hadis riwayat yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi bahwa inna aktsara azabil qabri minal baul. Mayoritas orang disiksa itu sebabnya itu karena pipis. Nah, kan pipis itu pemberian Tuhan. Nah, ini di dalam ilmu ya
dikatakan min itlaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebutnya pipis, tapi yang dimaksud itu ceboknya. Ceboknya Ya, ceboknya yang nggak bersih. Ya, padahal kan untuk bersih, air minum kemasan yang gelas itu setengahnya juga sudah bisa bersuci. iya. Bagi laki-laki, bagi wanita satu gelas itu sudah cukup. Karena kan yang kotor itu kan areanya sedikit. Kalau dilebih-lebihkan karena memang kebiasaan dari kecil cibuknya besar, airnya Harus banyak, melimpah gitu kan. Sebenarnya yang najisnya itu kan sangat areanya sedikit sekali. Oke. Nah, kadang-kadang Pak Kiai, maksudnya kita tuh suka berjalan mungkin ya. Ini pasti saya rasa setiap orang mungkin pernah mengalami hal ini gitu. Misalnya kita suka berjalan misalnya di trotoar, kadang kita suka mencium aroma yang tidak sedap kan gitu ya, aroma pesing lah begitu. Kadang-kadang kan ya itu cukup mengganggu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tuh dalam kondisi misalnya kita harus buang air kecil di tempat yang misalnya mungkin nggak private gitu Pak Kiai. Apakah bekas air kecil itu juga tetap harus dibersihkan atau disiram Pak Kiai? Ya, kadang-kadang manusia harus belajar dengan binatang. Oke. Bagaimana putra Adam ketika setelah dia membunuhnya, dia belajar dengan gagap. Ternyata menggali kuburan itu tadi. Kucing kalau buang air itu, maka dia gali air, maka ditutupinya. Kenapa kita tidak melakukannya? Gali dulu, habis itu kita tutup. Ya. Itu jadi, lebih bagus. Lebih bagus ya Pak Kiai. Jangan sampai kemudian nggak diapa-apain gitu ya, aromanya kemana-mana malah mengganggu orang sekitar ya. Iya nggak boleh, bagian yang tidak disukai. Iya itu bagian dari adab juga. Jadi intinya penting sekali untuk memastikan bahwa dalam proses istinja itu harus bersih. Ya, karena kalau enggak efeknya bisa, saya kadang-kadang bingung ya, dari sekedar, maksudnya dari sekedar membersihkan ya, tidak bersih begitu ya, dari sekedar misalnya setelah buang hajat tidak bersih membersihkannya, itu bisa sampai ke azab kubur. Jadi kadang-kadang luar biasa ya. Nah hadis yang episode yang lalu kita ulang. Nabi sabdanya miftahus sholat at-tuhur. Pembuka sholat itu bersuci. Ketika bersucinya gagal, sholatnya semuanya ditolak. Betul. Ketika sholatnya ditolak, hajinya ditolak, zakatnya ditolak, sodakonya semuanya ditolak. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa itu sholat. Iza sholuhat sholuha sairu amali. Bagus sholatnya, yang lainnya baru diperiksa bagus. Kalau rusak semuanya nggak dihitung, sudah dibuang aja. Nah kuncinya itu bersuci. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi orang disiksa di dalam kubur bukan nggak sholat, dikubur karena nggak sholat, nggak usah diomongin. Ya udah pasti. Ya yang kita bingung dia sholatnya rajin, tapi nggak berarti istinjanya yang nggak bagus. Jadi ini materi kita ini 2 episode berturut-turut ini materi yang sangat esensial banget. Sangat-sangat. Jadi kadang-kadang kita suka ya udahlah yang penting buru-buru cepet dipikirnya udah bersih gitu. Padahal mungkin ya itu tadi kita nggak memastikan betul itu kering misalnya, itu bersih gitu. Nah Pak Kiai, nah ada kemudian orang-orang yang ya udah kalau begitu karena khawatir misalnya ya ada najis yang menempel mungkin di pakaian dalam dan segala macam, orang memilih untuk kalau sholat itu harus ada pakaian khusus. Jadi ganti aja yang biasa kita pakai sehari-hari dengan pakaian khusus. Itu akan jauh lebih baik ya? Atau berlebih-lebihan sebenarnya? Itu juga ada jeleknya kalau nanti dia di tempat lain akan melahirkan was-was. Betul. Oke, iya juga ya. Nah, jadi di zaman Nabi, zaman sahabat itu mereka pakaiannya nggak banyak. Buang air dia menggunakan itu. Yang lalat bisa jadi nempel dan lain sebagainya. Dia sholat dia tetap menggunakan pakaian itu. Tidak masalah sebenarnya. Kan ketika kita sudah mempelajari mana najis, mana kotor, mana najis, mana hadas, maka sebenarnya kita sudah secara pengetahuan kita sudah mengatakan, intelektual kita sudah mengatakan ini kotor tapi bukan najis. Gitu. Seharusnya bisa memberikan ketenangan ya, bukan malah makin was-was gitu. Itu yang dikatakan, minhul waswah. Yang demikian itu akan melahirkan bimbang. Ya. Jadi kalau memang kita bisa antisipasi begitu seterusnya, ya nggak masalah. Nggak ada masalah. Khawatirnya kita keluar rumah. Iya.
Kita Ini, udah overthinking, aduh gimana ini, malah akhirnya kita nggak fokus sama ibadahnya ya Pak Kiai. Betul. Jadi sebenarnya kita juga nggak perlu mempersulit diri sendiri ya. Yang penting tahu ilmunya, kita laksanakan semampu kita, ya sudah sebenarnya begitu ya Pak. Bahkan Imam Ghazali, kalian kenapa terlalu memberat-beratkan yang fisik, sementara hatinya kalian tidak ta'ajjub. Kalian tidak memperhatikan bahwa sebenarnya yang penting itu hati kalian, bukan fisik kalian. Bukankah sholat telanjang lebih bagus bagi orang yang tidak punya baju ketimbang orang yang berpakaiannya bagus, suci, tetapi hatinya kotor? Iya, Itu ya. Imam Jadi Ghazali esensi. penekanannya di situ, kata bersuci itu. Karena nisful iman itu berarti kaitannya bersuci dengan keimanan, bukan dengan Bukan. fisik. Betul. Fisik itu ya melengkapi, tapi juga sebenarnya esensinya tuh ada di hati. Iya ya Pak Kiai ya. Betul. Pak Kiai, kadang-kadang kalau kita ya suka gitu ya, kalau lagi buang hajat di kamar kecil gitu, bawa handphone. Lama, kadang mungkin malah nontonin yang macem-macem atau misalnya malah nyanyi-nyanyi, ngobrol atau apa. Nggak boleh ya sebenarnya dari Makruh. adab. Oh makruh. Makruh, bahkan diajarkan kita jangan berlama-lama Nah, di itu. toilet Di itu, toilet. di kamar mandi itu jangan berlama-lama. Kita kan lihat ya ada hotel yang VVIP itu Kamar ada TV. mandinya, iya. Dibuat Dan nyaman. waktu itu sebelum ada Android macam gini, itu koran baru, majalah baru itu di Ini situ. toilet, betul. Sehingga sebenarnya udah selesai, cuma bacaannya belum Iya, selesai kadang-kadang gitu. gitu, seneng. Nah, yang repotnya lagi mengatur strateginya di situ, sambil buang air mikir gitu. Habis Tapi ini kadang-kadang ide mesti keluarnya dari bilang situ, jadi apa gimana ya? Nah, itu Oke. makruh. Makruh ya. Nah, Jadi nggak boleh berlama-lama. Jangan di situ membuat strategi Oke, hidup oke. itu. Ngopi aja ya di kafe ya, itu bisa memuaskan. Jadi nggak boleh. Nah Pak Kiai, kadang-kadang kan kita punya aplikasi Quran di handphone. Nah kalau misalnya di public toilet gitu misalnya, kan kadang kita harus bawa itu ke dalam bilik ya. Nggak mungkin ada yang Dititipkan. titipin gitu misalnya. Itu gimana, boleh? Nabi itu cincinnya itu tulisannya Muhammadur Iya. Rasulullah. Iya, dibaca. Jadi kalau berwudu itu dilepas. Hmm. Tapi suatu saat lupa. Hmm. Ya, beliau pakainya di kelingking sebelah kanan. Udah lupa, udah masuk. Baru ingat, maka diputar. Oke. Ditutup seperti Ditutup. ini. Hmm. Nah, itu sama saja HP yang di dalamnya ada Al-Quran itu dimasukin di tas, dikantongin ke celana, Oke, itu dikantong. sama hukumnya dengan menggenggam itu tadi. Oke, jadi tidak ada masalah Jangan selama dibuka. pokoknya jangan dibuka, Ah. jangan apalagi berarti menyebut nama Allah Enggak boleh Sudah. juga. Itu Semua sudah, nama-nama yang dimuliakan, nama Allah, nama malaikat, Malaikat. nama Nabi, itu ada. enggak boleh. Nggak boleh ya. Walaupun kita benci sama Israel mamanya. Gimana tuh cara? Oh iya oke. Itu benar-benar nggak. Jadi memang harusnya tuh gitu ya Pak Kiai. Masuk menyelesaikan hajat selesai keluar. Ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Iya, bukan di situ tempatnya. Bukan malah Iya, macam-macam. itu termasuk su'ul buk, termasuk tempat yang kotor, tempat yang nggak bagus. Jangan di situ cari inspirasi. Mhm. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mandi sambil nyanyi kan biasanya suka gitu penyanyi kamar mandi nih misalnya Pak Kiai. Itu baik makruh ya? Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Oke. Menarik sekali, Masya Allah. Ini banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini Pak Kiai. Terima kasih, jazakallah khair. Sekaligus menutup perjumpaan kita Pak Kiai hari Ya, ini. baik. Insya Allah nanti di episode berikutnya pemirsa nanti mungkin kita akan detail ya Pak Kiai ya. Insya Membahas Allah. ada mandi janabah mungkin, ada soal wudhu. Itu sangat berkaitan dan sangat penting rasa-rasanya kita lakukan. Mungkin di antara kita juga masih banyak yang bingung ya. Ini benar nggak sih wudhunya sah atau enggak? Nanti insya Allah kita bahas di episode Ya, berikutnya. baik, insya Allah. Baik. Pak Kiai sehat selalu. Amin. Nanti mampir lagi ke sini ya Pak Kiai ya. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.